kalau menang tadi sedap kan, sedap kan, sedap. Ini kena sound Amorim sikit lah kan, sedap kalau menang. Jalan pun boleh gaya sikit. Sekarang jalan bersembunyi bro. Aku nak beli penutup muka bro. Kalau tadi kita sedekah lah, senang cerita lah. Nasimat taktikal tu saya rasa taktikal kita lagi padu. Betul tak? Saya kat belakang ada ke? Itu masalah. Masalah. Okay. Abang saya tak nak tahu. Kalau kita tengok Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, keputusan semalam sudah kita ketahui. Malaysia tersingkir daripada saingan Piala AFF pada kali ini dengan hanya imbang skor 0-0 dengan Singapura dan menyebabkan Thailand dan Singapura lolos di kumpulan A dengan Thailand full point 12 poin sepanjang kejohanan perlawanan. Pertandingan ini berlangsung, Thailand kesemuanya menang, manakala Singapura mendapat 7 poin. Malaysia di tempat yang peringkat yang ketiga mendapat 5 poin. Okey, saya memang daripada awal guys tidak expect terlalu tinggi kepada Malaysia untuk ke semifinal. Memang saya prediksikan Thailand dan Singapura akan ke semifinal. Kalau kalian lihat saya punya video 2-3 hari yang lepas sebelum bermulanya Piala AFF, memang saya sudah mengatakan dalam video-video saya sebelum ini yang akan ke semifinal adalah Thailand dan Singapura. Karena Malaysia juga sebenarnya bukan kesemuanya pemain utama. Ada pemain-pemain baru, pemain-pemain muda yang belum ada pengalaman di peringkat yang tertinggi. Jadi Malaysia menampilkan pemain-pemain muda yang sebenarnya hanya untuk menimba pengalaman juga. Sama seperti Indonesia. Pemain-pemain muda di bawah kelompok umur U22 kebanyakannya hanya Indonesia yang menampilkan pemain di bawah U22 tahun, berbeda dengan tim-tim lain. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi pendukung-pendukung Malaysia sebenarnya memakan diri mereka sendiri. Karena kalau dari kita lihatlah dari segi pemain, memang pemain-pemain ini baru bergabung sebenarnya juga dengan untuk Malaysia ini. Jadi itulah, hanya di peringkat kumpulan dengan puluhan ribu penonton yang pendukung yang hadir semalam itu tidak menampakkan semangat perjuangan pemain-pemain Malaysia untuk mencetak gol itu. Malahan Singapura hampir mendapatkan gol apabila terkena palang Mr. Gawang, terkena tiang, diselamatkan penjaga gol Malaysia apabila counter attack mereka itu berlaku. Malaysia bermain sistem menyerang, tetapi pertahanan Singapura cukup baik, berdisiplin dalam bertahan. Jadi itu yang menyebabkan kesulitan untuk pemain-pemain Malaysia. Kalau di babak yang pertama saya melihat lebih kurang ada 15 ke 17 tembakan-tembakan ke gawang Singapura itu. Memang Malaysia menguasai position ball dan juga serangan-serangan, tetapi penyudahan cetakan gol tidak dapat dilakukan dengan baik hasilnya itu. Jadi dalam sepak bola ini yang penting permainan position ball itu sekurang-kurangnya persennya tinggi dan cetakan gol itu ada untuk kemenangan. Okey, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Publik Malaysia ngamuk, komentar Safi dan fans Malaysia usai imbang lawan Singapura dan gugur Piala AFF. Okey guys, ini yang kita lihat sendiri apa komentar daripada pendukung Malaysia. Okey, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Timnas Malaysia gugur dari Piala F usai ditahan imbang Singapura 0-0. Fans kecewa berat. Kuala Lumpur, 19 Desember. Harapan Timnas Malaysia untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024 pupus setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Singapura di Stadion Bukit Jalil Selasa malam. Hasil ini memastikan Malaysia tersingkir dari turnamen bersama Timor Leste dan Kamboja.
Sementara itu, Singapura melaju ke semifinal bersama Thailand yang finish di puncak klasemen grup. Dalam laga yang berlangsung di depan ribuan pendukungnya, Malaysia tampil agresif sejak awal. Dengan semangat tinggi, skuad Harimau Malaya mencoba menekan pertahanan Singapura yang terkenal solid. Namun, meski menguasai jalannya pertandingan, upaya Malaysia terus gagal berbuah gol akibat rapatnya pertahanan tim tamu. Malaysia dominasi. Singapura bertahan. Malaysia memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Di babak pertama, mereka menciptakan beberapa peluang melalui Safawi Rashid, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tajam menjadi penghalang utama. Singapura, di sisi lain, bertahan dengan sangat disiplin dan memanfaatkan serangan balik untuk mencoba mencuri gol. Di babak kedua, pelatih Malaysia melakukan beberapa pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Namun, Singapura tetap tidak tergoyahkan. Taktik bertahan yang diterapkan pelatih Singapura terbukti efektif, membuat frustrasi lini serang Malaysia hingga peluit akhir berbunyi. Kekecewaan publik Malaysia. Hasil ini memicu kekecewaan besar di kalangan pendukung Malaysia. Media sosial langsung dibanjiri kritik tajam dari para fans yang menyebut timnas Malaysia sebagai badut Piala AFF 2024. Kecewaan ini semakin memuncak karena Malaysia gagal memanfaatkan kesempatan bermain di kandang sendiri untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Sungguh mengecewakan. Dengan potensi besar yang dimiliki, Malaysia harusnya bisa tampil lebih baik. Tapi sayangnya, hasil ini memperlihatkan kurangnya efektivitas di depan gawang, tulis salah satu netizen di Twitter. Beberapa supporter bahkan meminta pelatih timnas Malaysia untuk mundur dari jabatannya. Strategi yang diterapkan terlalu monoton. Kalau terus seperti ini, bagaimana mau bersaing di level Asia Tenggara? Apalagi Asia, kritik seorang pendukung di Instagram. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, ikut angkat bicara mengenai hasil ini. Dalam wawancara singkatnya dengan media lokal, Safi menyebut bahwa Malaysia sebenarnya sudah bermain cukup baik, tetapi kurang beruntung. Malaysia sudah menunjukkan permainan yang baik, tetapi kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Kita harus introspeksi dan membangun tim ini agar lebih kuat di masa depan, ucap Safi Salih. Namun, komentar Safi tidak cukup meredam kemarahan fans. Banyak yang merasa bahwa kegagalan ini adalah akumulasi dari berbagai masalah yang belum terselesaikan dalam tubuh timnas Malaysia, mulai dari kelemahan taktik hingga buruknya manajemen tim. Singapura melaju ke semifinal. Di sisi lain, hasil imbang ini menjadi berkah bagi Singapura. Dengan tambahan 1 poin, Singapura mengunci posisi kedua di klasemen dan memastikan tiket ke semifinal bersama Thailand. Thailand sendiri memuncaki grup dengan koleksi poin sempurna setelah menang atas Kamboja di pertandingan lainnya. Singapura kini bersiap menghadapi semifinal dengan optimisme tinggi. Sementara itu, gagalan Malaysia di Piala AFF 2024 menjadi pelajaran pahit yang harus segera dievaluasi jika ingin kembali bersaing di kompetisi mendatang. Harapan untuk masa depan. Kegagalan ini menjadi momentum bagi Federasi Sepak Bola Malaysia FM untuk melakukan pembenahan mendalam, baik di level pelatih, pemain, maupun strategi pengembangan sepak bola nasional. Para pendukung berharap kegagalan ini tidak menjadi akhir, tetapi awal dari kebangkitan Harimau Malaya. Bagi timnas Malaysia, Piala AFF 2024 menjadi kenangan pahit yang akan selalu diingat. Namun, dengan pembenahan yang tepat, ada harapan bahwa tim ini bisa bangkit dan kembali menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Oke guys, itu dia sebagai penutup kepada tahun 2024 ini. Malaysia gagal total sepanjang tahun 2024 ini dalam bola sepak. Sama ada di timnas pasukan seniornya, di kelompok umurnya, di futsalnya, di putrinya, wanita. Jadi keseluruhan 2024 kegagalan total untuk Malaysia. Itu yang saya dapat simpulkan hasil dari perlawanan-perlawanan pertandingan-pertandingan yang diikuti oleh Malaysia. Malaysia hanya juara Piala Merdeka, itu pun hanya memanggil tim-tim yang tidaklah sehebat manapun. Jadi memang Piala AFF ini saya pun tidak expect yang terlalu tinggi. Saya sudah melihat pemain-pemain Malaysia itu kebanyakannya pemain-pemain baru, pemain bibit muda yang tidak pengalaman, yang baru dipanggil, baru bergabung, baru membina chemistry. Jadi
memang saya jangkakan Thailand dan Singapura dalam kumpulan A ini akan lolos ke peringkat semifinal, di mana kalian bisa lihat saya punya video 2-3 hari yang lepas saya mengatakan Thailand dan Singapura akan lolos, Malaysia akan tersingkir ya di peringkat kumpulan. Jadi ini benar-benar terjadi. Memang sedih, sebenarnya saya memang sedih untuk mengulas ataupun membahas terkait dengan timnas pasukan Malaysia di tahun 2024 ini, di mana semuanya mengalami kegagalan yang agak buruk lah dalam permainan sepak bola ini. Ranking Malaysia pun sekarang ini agak merudum sedikit dan sudah dilewati oleh timnas Indonesia. Jadi mudah-mudahan kepada Malaysia lah akan ada perubahan besar di tahun 2025 di bawah TMJ ya. Selepas ini Malaysia di bawah TMJ dan kemungkinan akan ada perubahan-perubahan yang besar akan berlaku di timnas pasukan Malaysia di tahun 2025 nanti insyaAllah. Saya juga mendoakan semoga para pendukung Malaysia, fans Malaysia juga harus dewasa dengan kematangan, kedewasaan pemikiran mereka untuk selalu berfikiran secara positif terkait dengan timnas pasukan Malaysia dan juga Indonesia. Kita ini sebagai satu negara tetangga yang sepatutnya saling dukung-mendukung di antara satu dengan yang lain. Kalau tim kita kalah, itu kita harus berbenah. Kita harus mempersiapkan, memperbaiki ke masa hadapan. Jangan terlalu dihujat, dikritik itu bisa, tetapi dengan memberi saran-saran yang baik untuk perkembangan sepak bola seterusnya yang lebih baik ke masa depan. Dan kepada timnas Indonesia, saya mendoakan perlawanan malam ini Indonesia akan bisa mengalahkan Filipina bermain di Stadion Menan Solo dengan tim U22 yang kita tidak expect juga terlalu tinggi dengan timnas Indonesia ini, tapi bonus kalau dapat ke semifinal dan juga ke final. Itu target daripada PSSI. Semoga saya juga berfikir juga saya ke depannya Malaysia dan Indonesia ini saya fikir akan bersama-sama apabila sudah Bapak Erick Thohir dan juga TMJ ini mungkin seiringan nanti, karena dari perjumpaan-perjumpaan mereka sebelum ini mereka memikirkan keadaan sepak bola di ASEAN ini ke depan. Ini jauh daripada persengketaan sebenarnya. Ketemu TMJ dan juga Bapak Erick Thohir ini sebenarnya untuk membina sepak bola yang lebih tinggi. Dan sebenarnya saya bersyukur dan berbangga adanya Bapak Erick Thohir ini yang sudah berjumpa ini. Dan kebanggaan saya sebenarnya kepada Bapak Erick Thohir yang mana dapat membina fondasi sepak bola di ASEAN ini untuk dilihat, dicontohi oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura dan lain-lain tim. Bermulanya dengan membangunnya fondasi di peringkat kelompok umur untuk timnas Indonesia itu dapat dilihat oleh semua negara-negara ASEAN. Perkembangan Indonesia ini sangat signifikan karena ini dia dari peringkat awal ya. Di bawah U17, 20, 23 senior wanita futsal. Di peringkat ini semua lulus, sukses lah dalam apa juga pertandingan yang mereka ikuti. Jadi tim-tim lain di Asia Tenggara ini cuba mencontohi apa yang ada pada Indonesia. Sebab itu mereka bertemu Bapak Erick Thohir untuk mempelajari sesuatu, untuk menimba ilmu. Dan ini sebenarnya yang perlu kita lakukan di ASEAN ini. Sekarang ini ASEAN ini perlu bangkit dan Indonesia lah sebagai dia punya inspirasi kepada negara-negara lain di mana perkembangan itu nampak jelas disoroti oleh media-media asing, disoroti oleh dunia. Dan FIFA sendiri yakin, optimis Indonesia ini satu masa nanti ke depannya akan menjadi gergasi sepak bola di ASEAN ini. Perintis Indonesia ini kepada ASEAN membangun di berbagai peringkat kelompok umur dan juga seniornya. Jadi gitu guys, memang saya sedih dengan Malaysia di tahun 2024.
tidak mampu saya katakan yang kritikan lah. Saya juga mengkritik Malaysia, tetapi saya memberi saran untuk semua pengurusan di Federasi FAM ini berundur, yang mana memberikan peluang kepada yang lebih layak untuk memimpin seperti TMJ, dan dia punya tim lah nanti yang dia inginkan masuk ke dalam pengurusan sepak bola itu, supaya ada perubahan besar akan berlaku di Malaysia nanti apabila TMJ mengambil alih daripada kepimpinan yang ada sekarang ini. Nah, itu saya punya saran. Memang saya kritik juga, tetapi sekurang-kurangnya ada perubahan untuk Malaysia, dan tahun depan kita ingin melihat Malaysia Indonesia ini bangkit. Malaysia lah terutamanya. Kalau Indonesia sudah jauh sudah ke level dunia sudah Indonesia, guys. Round ketiga ini pun tidak ada sejarah dalam ASEAN ini yang lolos sampai ke peringkat ketiga dengan 6 poin. Hanya Indonesia satu-satunya pertama negara di Asia Tenggara ini. Jadi itu yang perlu dicontohi. Oke, guys. Malam ini Indonesia lawan Filipina. Saya mendoakan semoga Indonesia akan lolos ke peringkat seterusnya dan bersama dengan Vietnam lah. Jadi di peringkat semifinal hingga ke final. Dukungan saya tidak berbelah bagi juga kepada timnas Indonesia ini. Oke, sampai jumpa lagi guys di video yang akan datang. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak yang memberikan saran, komentar yang positif dan info-info yang terkini. Saya sangat menghargai kalian guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.